gimana sih budaya kerja di Jepang? Ya. Apakah 8 jam? Apakah kayak di Europe? Lu 8 masuk jam kerja, berapa? keep your dream. Orang Jepang itu is very passionate sama pekerjaan mereka. Gue bilang kalau kayaknya kalau gue kerja di Jepang, gue nggak akan ada waktu buat keluarga. Jumat, Sabtu, Minggu dia open lunch kelar jam 2, dinner mulai jam 6. Ini pasti long hours Yeah, nih. yeah. Sometimes tamu minta menu dinner untuk lunch karena gue nggak bisa datang di malam hari. Jadi gue harus ngeluarin preparation yang malam. Ini hard work ini. Saat gue ngerjain untuk tuh Michelin Star Restaurant, gue harus ngecek 3-4 kali. Make sure itu gak ada sisa cangkang putih-putih. Bulunya. Itu kalau yang bersihin, orang Michelin lagi datang ke situ, itu nemu itu Michelin bisa kecabut. Bisa dicabut. Bisa dicabut. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita kedatangan kembali Chef Putri Mumpuni. Kalau kalian pendengar setia banget Ray Jensen Radio Podcast, tahun lalu Chef Putri kesini untuk sharing dia itu mau kerja di Jepang selama 1 tahun dalam program Employee Exchange dari perusahaannya. Nah, dia sudah balik sekarang dan di sini mau sharing pengalamannya bagaimana kerja di Jepang. Dia kerja di beberapa tempat yang punya Michelin Star dan juga fine dining. Jadi pasti standarnya sangat gila. Dan dia akan sharing bagaimana di Jepang itu work culture-nya, budaya bekerjanya tuh sangat keras dan berat. Kita sering dengar juga ya, sampai banyak yang depresi karena komitmen dalam pekerjaannya setinggi itu. Oke? Please nonton sampai habis. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Chef Putri Mumpuni. Enjoy the show. Hai Chef Putri. Halo Ray. Apa kabar? Baik. Sesuai janji beberapa tahun lalu berarti setahun yang lalu ya. Kalau kalian ingat nih khusus buat follower setia nih Ray Jensen Radio Podcast, Chef Putri itu pergi ke Jepang. Ya kan, kalau kalian dulu mungkin waktu kuliah ada namanya student exchange program, ini ada lagi employee exchange. Yeah. Pergi ke Jepang setahun kerja di beberapa tempat, banyak yang Michelin Star tempat kerja. Terus ya udah tinggal di Jepang setahun, sekarang baru pulang nih. Dan sesuai janji kita akan bahas pengalamannya waktu di kerja di Jepang. Yeah. Gimana Put? Kalau gue lihat sosial media lu, kayaknya gue ngelihat ya awal-awal pasti kerja berat lah, ya kan? Yeah, berat. Terus tapi abis itu kayak you seems like you enjoying yourself Yeah. a lot, gitu. Gue lihat. I have to enjoy it. Oke. Boleh ceritain. Pertama programnya dulu deh, lu dapat dari mana sih programnya? Oke, jadi seperti podcast yang tahun lalu gue join di Japanese company, terus gue dikontrak. Cuman sebelum gue benar-benar harus kerja di Indonesia, ada program yang gue harus ke Jepang untuk sebenarnya lebih mempelajari tentang tradisi Jepang itu seperti apa. Karena you know Japanese company is very strike and dia benar-benar gitu benar-benar ini banget sama budaya mereka ya gitu. Dan karena gue join di F&B company, jadi mereka mau hire gue supaya gue itu bisa ngerti nih kayak culture, terus F&B bisnisnya tuh seperti apa segala macam. Pertanyaan pertama, waktu lu daftar, ini lu udah tahu programnya ini? Apa daftar terus, tiba-tiba gue dikirim ke Jepang? Oke, jadi kayak sebenarnya gue dihubungin sama headhunter, ada nih opportunity ke Jepang dan kayaknya profiling kamu nih cocok, dia bilang gitu. Kenapa? Apa dia nyari chef perempuan? Gue nggak tahu pasti ya, karena itu kan headhunter kan, dan ya pastilah mereka juga interview orang selain gue gitu. Ya pastilah. Ya. Tapi rezeki lu aja. Ya, maybe. Lucky. Terus setelah interview itu, dan gue melalui berlayer-layer interview lah ya, karena Jepang itu benar-benar ini banget, detail banget ya gitu. Terus ada tawaran itu, terus gue pikir kayak why not? Karena dia bilang, tapi ini ada nanti harus ke Jepang, mungkin beberapa bulan atau bisa sampai 1 tahun.
Terus gue tanya dong, ya ngapain gue ke Jepang gitu? Mungkin ada yang nanti exchange, lu harus kerja di salah satu Michelin star restaurant, which is that was one of my dreams yang belum tercapai dalam hidup gue gitu, selama hidup gue, selama karir gue gitu. Cuman kalau dipikir siapa sih yang nggak mau kesempatan itu? Iya gitu. dong. Cuman sebenarnya waktu itu gue gambling juga karena as you know. Iya, lu udah punya usaha di sini. Karir lu of course bagus ya kan. Dan gue seorang ibu ya kan. Gue harus ninggalin anak. Itu bukan perkara yang mudah sebenarnya gitu. Ya anak gue pergi seminggu aja gue udah iya kan. I thought it's gonna be easy. I mean it's not easy tapi kayak at least it's gonna be fine karena di perjanjian itu setiap 3 bulan gue bisa pulang. Mereka provide everything, flight, apartment, dan gue digaji juga gitu. Sounds like a dream job ya. Right. Kayak lu training, lu dikasih semuanya. Iya. Ya udah. Di Michelin gitu. Star pula, di Jepang pula. Iya. Tiket pulang pergi setiap 3 bulan. Iya. Oh my god. Head chef-nya belum tentu dapat privilege itu guys. Iya. Terus gue mikir kayak Tuhan ngasih kesempatan ini itu kayaknya memang momennya emang harus sekarang, emang gue harus jalan gitu. Gue mempertanyakan kenapa nggak waktu gue single gue dapat kesempatan ini. Cuman kan rezeki kan kita nggak bisa milih ya gitu. Setelah gue ngobrol sama suami, keluarga, dan make sure anak gue sekolahnya gimana segala macam, dan 3 bulan sekali gue bisa pulang, akhirnya ya udah gue decide buat oke, gue jalan, I take this job and then gue jalan gitu. Kayak excited banget ya, maksudnya Jepang salah satu negara yang my second list yang pengen suatu saat gue bisa kerja di sana waktu gue muda dulu ya gitu. Tapi sebelumnya lu udah pernah dong jalan-jalan ke Jepang? Pernah, waktu gue dulu kerja sama Pak William, gue pernah beberapa event ke sana gitu. Nah, masuk nih ke restoran-restorannya nih. Pertama itu Hakune. Ya. Hakune itu konsepnya omakase di Tokyo. Iya. Dan punya one Michelin star. Iya. Jadi apa yang lakukan di sana? Paint us a picture. Oke. Ini dia. Iya. Hakune, omakase konsepnya. Iya, omakase ada French twist sedikit, dia pakai sedikit metode French karena chefnya sebelumnya itu kerja di restoran Prancis. Oh, yang gitu. mana chefnya? Yang dari kiri nomor 2. Oke, chefnya. Ya, Hayashi. Omakase biasanya restorannya kecil. Kecil, itu cuman 12 seat. Anjir. 12, ya maksimal 14 banyak kayak. Banyak tuh ya restoran, high quality restoran dengan small seating tuh banyak banget di Tokyo. Kita cuman kerja dengan tim ini. Ini semuanya? Yes. Oke, tamunya 12. Satu lagi ada sommelier 1. Oke, tamunya 12, staffnya ada 6 berarti total. Tim kitchen itu cuman bertiga sama chefnya. Oke. Dengan gue masuk itu berempat. Oke, dan pasti from scratch semua tuh. Oh hell ya. Iya kan, lu file ikan semuanya gitu segala macam. Wow, konsepnya Prancis, bisa Japanese 2 sampai 3 kali turnover satu hari. Hah? Ya. Mulai syuting jam berapa di awal? Dinner jam 5. Jam 5. Iya. Oke. Jam Dia chef owner kah? Chef. Si ini? Chef. Oh, chef. Oke. Dai Hayashi Sang. Makanannya kayak apa sih? Jadi beliau ini adalah beliau ini adalah salah satu chef paling muda yang dapat Michelin di Jepang. Wow. 28 tahun umurnya. Wow. Ya. Yeah. I really glad to working with him. Wow. Apa yang lu dapat dari sini? Dari mana? Sorry, nama restoran Hakune. Hakune. Oke, jadi culture shock banget. Gue pertama kali di situ. Pasti. FYI, gue nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Iya, kayak itu iya. Oh iya, bener juga ya. Oke. Itu hal yang paling berat menurut gue. Komunikasi bahasa apa di sana? Ya, setengah bahasa tubuh, setengah bahasa Inggris, setengah bahasa... Bahasa Inggris belepotan, bahasa tubuh belepotan, bahasa Jepang nol. Ya. Dan mereka itu literally nggak bisa bahasa Inggris, Ray. Di kitchen ya? Iya. Yang gue kerja dengan 3 orang yang mereka nggak bisa bahasa Inggris. Itu experience terberat dalam hidup gue. Dimana komunikasi adalah kunci pertama saat lu kerja di kitchen. Iya. Right? Betul. Gitu. Apa pekerjaan pertama apa di sana? Oke, jadi memang mereka tahu gak ada exchange
gak dikenalin sebagai chef, mau belajar di sini segala macam. Jadi gue langsung diikut sertakan dalam supporting plating, preparation of course ya gitu. Jadi udah dari hari pertama juga gue udah dapat job kayak ya biasalah kupas-kupas di awal sambil ngeliat. Terus dia tunjukin dulu, enggak lah, gitu kan? Ya karena nggak bisa ngomong ya. Oke, dalam hati gue tahu maksudnya mau gini gitu. Ya gue akan sering banyak nanya karena gue tahu gue kerja di Michelin Star Restoran, sebisa mungkin gue nggak bikin satu kesalahan pun gitu. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Ya seru sih. Pastilah, tapi challenge banget loh. Iya. Challenge banget sih. Iya. Jadi I have to push myself untuk bisa at least ngomong sedikit bahasa Jepang gitu. Kayak lu bilang behind kan berarti lu harus ngomong pakai bahasa Jepang gitu kan. Behindnya apa? Ada banyak macam. Kalau lu ngomong sama senior lu, apa lebih muda, lebih tua, itu beda. Iya. Kalau lebih tua ngomongnya shitsureshimasu gitu. Kalau lebih behind gitu. Iya, itu tapi baru lu harus tahu dulu dia lebih muda lebih tua. Iya. Kan semuanya lebih muda dari lu. Iya. Cuman kayak chefnya, itu beda-beda gitu loh, gitu. Kalau yang tadi apa, sorry? Shitsureshimasu. Itu lebih kayak gue di belakang chef. Permisi chef. Ya, permisi chef, gitu. it's shitsureshimasu. Kalau yang masih senior, gue bisa ngomong kayak torimasu gitu. Gitu. Permisi gitu. Ya, permisi gitu. Itu harus gue hafalin. Gitu. Terus at least 1-10. Terus ya hal-hal simple lah. Gue download Duolingo. Sebelum tidur sampai ketiduran gue. Kalau mau nanya lu pakai translate awal-awal gitu. Iya, sampai surprisingly they glad to have me in the kitchen karena bisa mereka dapat influence English karena some of them itu tamunya bule gitu. Bener. Jadi sometimes I have not the job, gue harus explain ke tamu karena sometimes chefnya juga nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau lu international guest malah lu ada value-nya banget nih. Iya gitu. Gitu sih. Gila. Must be a lot of fun, a lot of hard work pasti. Iya, of course. Gila. Berapa course omakasenya? 8-9. 9 course. 9. Cuman ada hal-hal yang memang bikin gue shock culture banget ya. Kayak lu bikin sound sedikit aja, it's a big problem. Sedangkan gue orangnya clumsy, gue orangnya clumsy yang ya kerja di kitchen di Indonesia yang kayak, you know, hompiangan, kayak gitulah. Karena biasanya gue jarang kerja di open kitchen. Dan ini tuh omakase yang literally dari foto ini kan kelihatan kan, tamu di sini. Every single moving itu kelihatan tamu gitu. Kayak boro-boro jatohin ini ya. Jatohin utensil ya. Jangan gitu. Kayak saat plating lu naruh piring aja lu harus pelan-pelan banget gitu. Dan itu panas, piringnya di bawah sini panas banget piringnya gitu. Yang bikin gue surprise itu apa ya? Mereka bener-bener bikin SOP, bikin every detail preparation itu very exactly apa ya? Apaan prep list? Ya prep, gramasi segala macam itu kayak serius nih nggak dilebihin gitu dalam hati gue. No, gitu. Jadi gue nggak ada alasan buat bikin kesalahan. Gitu. Did you make any stupid mistake waktu di sini? Apa Hakone? Ya pernah lah. Kesalahan selain berisik-berisik gitu apa? Kayak kalkulasi nih misalnya ada apa ya? Ya hitungan ganjil. Mungkin karena gue terlalu push dengan mereka ngomong bahasa Jepang yang nggak terlalu jelas. Hitungan ganjil maksudnya? Kayak misalnya gue masih bahasa Jepangnya 14 sama 13 masih gue bingung nih gitu. Gue bikin 13. Pas service untung preparation kita itu misalnya kita lagi kenal kaviar gitu ya. 13 tapi tamunya 14 gitu. Tapi kan di batch pertama itu misalnya 10, di batch kedua 3 gitu. Jadi masih ada waktu lah gitu. Cuman harusnya
itu tuh nggak ada spare even buat Knell karena lu udah nggak harus ngelakuin itu, lu harus ngelakuin Yang another things gitu. Gitu Iya. sih. Iya. Gitu. Itu gue juga sempet problem tuh waktu gue kerja di Michelin Star. Jadi guys, kalau kalian nih buat profesional chef ya, pasti Chef Putri agree. Biasanya kalau lu prep, kalau di Indonesia rata-rata dimanapun, lu tambahin ekstra. Extra, at least 1. At least 1 atau 2 deh. Iya. Kalau fast moving Iya. bahkan lu prep banyak duluan. Iya, iya. Kayak di Seba nih, Torin Anban best selling item. Seminggu kita bisa 300 porsi gitu Iya. jual. Itu kadang belum mulai servis aja kita udah goreng setengah biar cepat Iya, iya. keluar, biar ekstra dulu aja Iya. gitu kan. Nah, kalau gue pengalaman gue kerja di Eropa, Chef Putri Jepang, mereka tuh kadang kan chef owner yang punya juga dia sendiri atau bahan mahal, sewa mahal, listrik mahal, air mahal. Mereka tuh nggak mau ada ekstra apa-apa, pas. Iya. Maunya tuh pas kan. Iya. Apalagi ngomongin kayak barang super mahal kayak kaviar. Iya. Iya. Kalau Chef Putri begitu karena bahasa, gue waktu itu karena kebiasaan aja di Indo, gue Iya, kasih iya. ekstra. Dulu gue di Denmark, this is my stupid mistake. Ada course itu kerang guys. Satu kerang itu kerangnya gede, kayak sekitar mungkin 15-20 cm diameternya. Gede Kerang yang isinya scallop. Enggak, kayak kerang, bentuknya kayak kerang madu atau kerang tok-tokek gitulah, tapi gede. Mahogany clam. Iya, iya. Terus satu kerang itu kurang lebih bisa buat 3 portion karena gede. Iya. Terus ya kan dihitungan reservasi, kalau lagi briefing, reservasi hari ini segini. Berarti itu tandanya lu harus siapin pas portionnya. Gue pikir ya gue ekstrain 2 kerang nggak apa-apa lah. Karena daripada- mahal ya. Iya, gue nggak tahu mahal. Gue pikir kerang men di Indonesia kerang harganya berapa sih, 1 ya kan? Terus habis itu kayak untuk besokannya ternyata kurang. Jadi hari itu nggak ketahuan. Iya, iya. Ya gue ada ekstra aja. Iya, iya. Bahkan sisanya gue cemilin soalnya enak banget tuh dijadiin sashimi gitu. Terus habis itu dia bilang, chefnya bilang kok kurang Iya. gitu. Kok kurang? Dia lapor head chef, iya nih kurang. Kemarin siapa yang in charge di sini? Si Ray. Ditanya, Ray lu pakai berapa klem? Oh, gue mestinya cuma pakai 13 klem, gue pakai 16 klem. Gue ekstrain gitu. Iya, takut kurang aja Iya, daripada iya, iya. kurang gue harus Lari-lari, iya. gue harus shocking Iya. open lagi ribet. Oh, what? Lu nambah 3? Kayak oh my god, gue dalam hati gue masih kayak what's the big deal, what's the big deal? Iya, iya. Gue ganti deh jir Iya, gitu iya. kan. Nggak tahu itu itu kerangnya satunya tuh kayak 200 euro karena kerangnya itu umur 200 tahun guys, makanya bisa gede gitu. You know ini 200 years old clam. Gue kayak oh my god, mati deh gue anjir, ini bikin restoran rugi. At least lu lucky pernah makan kerang yang Iya, umurnya 200 tahun. Oh my god. Iya. Oke, in terms of food, ini Iya. berarti makanan Prancis tapi pakai ingredients twist Jepang. Iya, iya karena nggak tahu ya makanan apa namanya konsep fine dining di Jepang mostly itu Iya, banyak kiblatnya ya. Prancis banget. Banyak ya maksudnya Yes. twist antara Iya. dua itu ya. Iya, banyak banget pakai teknik Prancis. Oke, gitu. oke. Lu berapa lama di sini? 4 bulan. 4 bulan. Iya. Oke, itu tempat pertama guys. One Michelin Star Hakune. Ya kalau mau mungkin mau makan, ya kan? Ya silakan. Silakan. Dan surprisingly gue nemu aja orang Indonesia yang makan di situ. Ray. Serius? Salah satu gue kenal. Hmm. Itu kayak gue nggak tahu ya kan, gue pernah kerja bareng waktu event doang. Event Oke. kita nggak follow-followan di Instagram, jadi gue nggak tahu. Kayak tiba-tiba, loh, kok ini namanya pas briefing kan biasa kita jabarin ya. Iya. Ini tamu mungkin kita nggak sebut dari mana, cuman Ya namanya alerginya orang Indonesia. apa segala ya macam kan? itu yang pasti harus kita ini kan gitu. Loh, kok namanya orang Indonesia? Jadi kayak kita kan orang Indonesia bisa nebak, oh ini orang Vietnam nih Iya, gitu kan. pastilah. Ini orang daerah-daerah Iya, Rusia nih gitu-gitu iya, pastilah dari ya. namanya kelihatan. Kok kelihatan gitu. Ya akhirnya ketemu, akhirnya ngobrol terus Oke, ya. banyak foodie. Itu guys, Hakune, Ya. One Michelin Star. Terus habis itu you move on to Apotheos. Ya, Apotheus. French Japanese lagi, Iya. ya One Star lagi. Ini Iya. konsepnya apa? Apakah omakase atau French enggak sih? restoran Ya, lebih set gede? menu, iya. Lebih Berapa- gede, lebih fancy, lebih Berapa situ? 45 sampai 50. Oh kalau nggak lumayan salah. besar Ya, lumayan buat gede. French. Iya, itu ada di Toranomon Hill, salah satu gedung yang apa ya?
Asta lah kalau di Jakarta lah. Oke. Gitu, yang iconic. memang Iya. ya daerah Di, mahal. di daerah mana? Toranomon Hills itu deket Roppongi ya kalau nggak salah. Oh, dekat Roppongi. Iya, Oke. emang daerah mahal ya. Apotheose, konsepnya one star, apa fine dining lah Fine ya? dining banget, kayak fine dining banget gitu. Pasti timnya juga banyak. Iya, timnya juga, ya. Oke. Chef Oh, Keita. yeah, this is a proper fine Yeah. dining restaurant. The best kitchen that I ever seen. Oh ya? Ya, Apa? super clean, Oke. super proper, super kayak massive dan Fancy wah, equipment. gila ya, of course. Oke. Gitu, barangnya semua dari Jerman, dari Oh. Prancis mix ya. It's a dream to Yeah. work there pasti for a chef ya? Iya, sampai ya, gue itu udah close, gue tuh keliling Re, gue pengen tahu ada debunya nggak sih, kata gue, kok nggak ada minyaknya ya, gue bilang. Padahal maksudnya kita ya bersih ya, memang bersih setiap hari tuh deep clean banget gitu. Iya. Cuman kayak Sehari berapa kali deep clean? Sekali, 2 kali? sehari sekali, cuman Sekali. kayak biasa lah, kayak lap itu sehari harus dicuci 3 kali, ada Iya. jamnya, Iya, iya, gitu-gitu iya, lah. iya, iya. Oh my god. Nah, gitu. Ya ini dia kalau mau dapur lu sebersih ini, Iya. ya lu tiap hari guys general cleaning, Iya. bukan 2 minggu sekali. Iya, Gitu. iya. Gua ya waktu gua di Europe bahkan yang ada yang paling gila sih sampai sehari 2 kali. Yo, pas ini ya break General time. cleaning, iya. Ah. Sebelum break dan habis closing. Iya, iya. Dan lemari gitu dikosongin, gue kayak ini kan baru gua lap tadi sore dan gak dibuka pas servis, tapi Iya, tetap benar. harus dikosongin di lap Iya. juga. Gokil. Apa yang lu pelajarin di sini di Apotheose? Lebih ke sistem ya. Sistem. Jadi sometimes kita full book karena dia juga dapat Michelin. Habis itu of course reservasinya jadi banyak ya gitu. Oke. Impact banget gitu. Jadi gue perhatiin weekday atau weekend itu kayak gak ada bedanya gitu. Oh full tuh. Iya, full terus gitu. Oke. Karena memang gue belajar kayak once lu bikin sistem yang bagus, SOP dijalanin, tim support, ya udah, lu Oke. kerja udah kayak robot aja. Mau tamu lu 5, mau tamu lu 30, semua udah punya proportioning masing-masing, udah punya job desk masing-masing, udah go ahead, jadi nggak masalah gitu. Karena tamu pun dibagi 3. Jadi reservasi, nih mostly begitu Ray, di Jepang. Gak tau, di sini juga kayaknya. Iya. Nggak tahu, kayak Di sini gimana? juga kayak misalnya bisa reservasi misalnya ada di 6.30 atau 7.30 atau jam 8 gitu. Oh dia punya Jadi, sistem supaya kitchennya Iya. tamu nggak segabrek gitu kan. dan ya. bedanya orang Jepang sama orang Indonesia itu, orang Jepang kan on time banget ya gitu. Jadi saat kita expecting tamu datang jam 7, at least jam 7 lebih kurang 5, itu Dia meja udah udah pasti di sana. keisi gitu. Iya. Jadi enak juga, maksudnya dari Oh flow buat kitchen operation juga, easy banget. ya of course. Ya kan? Oh kalau di sini, Gitu. waduh, bisa Ya. mundur sejam. Udah Gitu dikonfirmasi, dibilang kita jual dulu, terus nggak tahu dia datang jadi komplain lagi ya kan Iya, kalau iya. di sini. Ya kayak gitu. Oke. Bahasa Inggris kalau di sini. Bahasa Prancis. Ya. Bingung kan? Jadi some of staff itu used to working in French. Oke. Chefnya Chef Keita juga dulu dia Chefnya yang pernah. mana yang ini dong? Ya, ini chefnya yang ini. Pastry-nya juga. Jadi dia dulu pernah kerja di Prancis bertiga. Oke. Chef Keita sama yang sini sama yang di sebelahnya. Ini Oke. pastry chef, ini sous chefnya. Jadi kemana-mana bertiga nih gitu. Keren ya pakai sweater Michelin ya. Ya, Oke. gitu. What a Jadi, kitchen. ya, ya deh. Oke. Even dia punya tilting pan yang isinya 2. Oh, buat bikin stok tuh. Ya, bikin stok segala Oh, macam. yang rasional itu. Ya. Wah, ini itu 500 juta guys harganya. Oh, Gitu. ini. Ya. Oh my god. Yes, Gitu. yes. Terus dia punya pastry section sendiri, dia punya amuse-bouche sama appetizer di sisi sebelah sini. Jadi saat ngeluarin makanan itu kayak nggak akan tubrukan nih antara misalnya yang datang jam 6 udah sampai main course, yang datang jam 7 baru appetizer nih Iya, gitu. jadi- Jadi udah punya flow-nya masing-masing nih. Tapi gitu. buat di Jepang ya, this is a huge kitchen. Iya, Iya gak sih? karena Gede chefnya banget. kayak mentalnya Prancis banget men Iya, gitu. Prancis dapur gede-gede sih. Iya, Oke. gitu. Apakah lu di Hakone dan Apotheose ini sempat makan? Iya, yes.
Oh, makan juga? Ya, sebelum gue kerja di situ, mau gue tahu ada tempat itu, gue makan dulu, experience lah. Oh, Gitu. bukan dari restoran? Bukan dari company lu? Diharuskan apa enggak? Enggak sih, tapi Oke. kan ya lu Iya, harus lu tahu lah, makanin. at least Good stylenya idea. kayak gini segala macem, ya kan? Betul, Lu tuh. research dulu. Pelajaran bagus tuh, lu tempat kerja lu makan dulu. Walaupun gue harus nggak jajan 1 minggu ya, Iya. buat bayar makan. Habis makan di konbini. Iya, tapi itu suatu apa ya? Bukan achievement ya, tapi suatu kebanggaan buat gue sih, karena even gue pun pernah kerja di restoran Michelin, tapi gue bisa makan di Michelin itu karena kita tahu makan di Michelin kan nggak murah ya, Nggak Ray, murah. gitu. Jadi kayak lu punya duit belum tentu bisa dapat tempat yes, reservasinya. that's right, ya, kan? ya. Heeh. Gue lucky karena ada orang dalam Iya, bantuin gue makanya. di reservasi. Betul. Karena ya Terus sebelum ke next restoran ya, gimana sih budaya kerja di Jepang? Ya. Apakah 8 jam? Apakah kayak di Europe 14 jam? Apa gimana? Lu 8 masuk jam kerja, berapa? keep your dream. Enggak, Re. Jadi setiap restoran itu beda-beda juga, Re, Oke. gitu. Kalau di Apotheus ini kadang chefnya itu harusnya kita masuk jam 10. Tapi karena next day-nya reservasi nggak terlalu banyak, mungkin kayak 75% atau 50%. Terus mungkin dia cek preparation aman segala macam, kita boleh masuk jam 1. Gitu. Kita pulang jam 10, jam 11. That's quick. That's fast. Sometimes some of them suruh pulang duluan. Oke. Sometimes harus journal cleaning sampai jam 11. Oke. Gitu. Tapi semalam-malamnya jam berapa? Kalau di Apotheus ini jam 11. Oke. Ya, karena Ih, 12 jam. Enak loh. di sini doang, Re. Oke. Yang lain mah 14-15 jam, Re. Iya, apalagi yang itu tadi ya. Iya. Hakune ya, timnya sedikit ya. Karena Iya ini kan? Apotheus ini salah satu masih satu company sama perusahaan yang gue kerja sekarang. Oke. Gitu. Jadinya masih Udah, dan sistemnya udah kuat. iya benar, kali big ya. company, jadi maksudnya kayak apa namanya employee kayak haknya masih benar-benar kayak Oke. dipikirin segala macem Betul, gitu. betul. Good. Iya. Oke. Nah, Dan itu. enaknya itu kayak after service itu sebelum besoknya libur pasti kita party, kita buka botol, Iya. chefnya masak buat kita, Betul, kita betul, hahi betul. gitu-gitu lah. Betul. Gitu. Ini tuh di gua kerja di Kado, restoran di Denmark, bener-bener ya budaya ininya bagus banget sih. Iya. Staff meal itu Iya. chefnya yang masak. Maksudnya Oh. atasan yang masak buat kita. Oh, Lu request aja, lu nggak perlu. Biasa kan ada, lu tanggung jawab staff meal tuh digilir Iya, kan. iya. Ini enggak, biar ya filosofinya tuh ya ini kita yang layanin lu sekarang, lu udah Iya, bantuin kita gitu kan. iya. Lu tinggal request, kecuali 1 hari karena dia request makan Indonesia gua masak, tapi sisanya gua dimasakin. Iya gitu. ya. Every day, bagus sih. Terus di sini juga ya, suruh silakan. bikin staff meal Indo. juga, Oke. giliran. Lu bikin apa? Banyak, mungkin bisa ditayangin ini videonya. Gue Oke. bikin staff meal di sini tuh banyak. Mereka tuh suka banget sama makanan Indonesia. Ah. Gue nggak tahu, maksudnya kayak harusnya bagiannya dia nih, tapi chef request mau masakan Indonesia lagi, gitu. Oke. Sampai Oh, gue bingung lagi. karena agak susah ya. Kalau gue mau masak terlalu complicated nih, misalnya let's say rawon, susah nih dapat barangnya segala macem kan. Jadi saat day off gue, kadang gue ke Ueno. Gue Oke, cari di Ueno. apa namanya toko Indonesia. Kayaknya apa nih yang potensial bisa gue masak, karena kalau bisa lu pakai bahan yang waste dari kita gitu. Maksudnya nggak waste yang waste banget trimingan. ya segala macem gitu. Jadi gue harus tahu gue besok masak apa. Lu masak nasi kuning, Nasi kuning, Tempe orek, ayam ayam goreng, soto ayam, lalap, sambel. lalap, sambel. Jadi lapar. Oke. Ya. Oh, demen banget nih mereka pasti ya. Iya, iya. Spices. Nasi full goreng of juga, spices. ya. Oke. Lalapan. Itu nasi kuning. Lu bikin nasi di oven enggak dong? Enggak, Oke. kan ada steamer. Oh, ada rice cooker juga. Tapi tetap harus di aron dulu nih, Re, di Iya. pan ya kan. Dan masak yang banyak gitu kan untuk Itu telur asin. enggak, Ujung kiri bukan telur asin. Enggak. Oh, telur omega ya. Oke, gue pikir dapat dari mana di Jepang telur asin. Oke. Iya. Martabak, Iya, martabak. martabak telur. Even gue bikin dari scratch. Kulitnya Hah? one day before Oke. di shock di minyak kan. Hmm.
Ya, itu favorit mereka tuh. Dimanapun gue bikin martabak, sambil pas makan gue storytelling. Bukannya ini masakan India, kok ada kari-karinya, dan gue masukin kari Jepang. Karena nggak ada kari yang lain kan gitu. Gue suruh aja anak-anak bikin, sini lu belajar bikin martabak gitu. Jadi mereka selalu request martabak onegaishimasu, dia bilang gitu. Kata gue ribet ya gue bikin martabak. Hai. Gitu. Ya. Wah, seru Tadi banget sambil ya. makan, mereka tuh excited banget sama kayak sometimes mereka itu nggak, Indonesia tuh apa sih India, Indonesia tuh apa Thailand gitu, Iya, kayak masih ya between lah gue bilang, kurang karena familiar. ya kurang familiar, dan kayak makanannya interesting juga ya, banyak spices dipakai segala macem gitu, banyak ngobrol sama chefnya, nanya-nanya spices kira-kira ini bisa dimasukin untuk apa, cara pakainya gimana segala macem gitu. Ada itu gak? Ada apa? Oh, nice picture. Ya. Ada ini gak spices Indo yang akhirnya gara-gara lu masuk ke menu dia gitu? Masih dalam Proses tahap R&D. R&D gitu, dia masukin galanggal, dia masukin serai, ya terus dia bingung kunyit gue selalu nemu kunyit bubuk, dia bilang gitu. Cara masaknya gimana gitu, karena gue blender rasanya nggak enak, dia bilang gitu. Jadi tergantung lu mau pakai buat apa, misalnya lu mau infuse di beef sama lobster, mungkin lu harus masak dulu nih, lu harus mungkin mix sama some garlic and onion, jadi lu ekstraknya keluar dulu, lu bikin bumbu baru lu infuse gitu-gitu. Kita sempat masak berdua kayak nyobain segala macem. Dia bilang interesting ya, dia bilang gitu. Makanan Indonesia tuh sebenarnya buat chef-chef yang khususnya chef-chef profesional yang nggak pernah tahu ya, itu tekniknya menarik tahu, ya kan? Nggak tahu mereka bikin bumbu tuh gimana yang benar gitu kan? Oke, next, homage. French Japanese 2-star Michelin. Yes, 2-star Michelin. Oke, konsepnya fine dining atau omakase? Fine dining, clean. Oke, mirip sama ini berarti Apotheos. Potes lebih casual, tapi si homage ini lebih kayak apa ya, benar-benar kayak white table, kayak gitu-gitulah. Oh, white table, fine dining Prancis zaman dulu banget ya, bener. gitu kan. Oke. Homage. Kayaknya gue pernah denger ya ini ya. Apakah dia masuk 50 best juga atau gimana ya? Enggak, Chef Arai Noboru ini sering pop up di mana-mana. Di Singapura juga segala macam. Ini waktu Doi. Ya. Chef siapa namanya? Arai Noboru. Arai Noboru. Gitu. Fine dining mentok lah mentok gitu kan. Ya. Jadi dia awalnya dapat 1 Michelin, terus berapa tahun kemudian dapat 2 Michelin. Tapi dia itu memulai dari tahun kalau nggak salah ya 2014. Kalau nggak salah, emang dia itu benar-benar build Michelin itu emang take that long time. Nah, apa bedanya yang lu lihat mungkin dari segi makanan, operasional, produk, 1-star and 2-star? Oke. Pengalaman nih, apa? Ya. Satu, bedanya antara 1 Michelin sama 2 Michelin. Iya, setelah lu kerja ya. Oke. Satu, konsistensi. Yang kedua itu teknik yang dipakai. Apa lebih banyak buat 2-star? Ya. Yang ketiga. Apakah dalam satu piring, lu ngomong dalam satu piring apa dalam satu course? Let's say dalam satu piring. Dalam satu piring, Ya. Gue ngomongin homage ya. Itu lebih banyak pakai teknik, lebih complicated. Presentationnya, timing, iya, bener-bener kayak, ini fine dining gitu, kayak, itu satu course ya. Iya. This is satu course. I imagine itu cawan mushi di dalam, bukan? Yang di dalam mangkok bukan. tuh. Jadi enggak, dia tuh kayak di Jepang itu nggak tahu tradisinya, dia tuh suka ngasih sup yang dari ekstrak kayak mushroom essence, something like that. Kayak dasi-dasi gitu, ekstrak, something like that. Jadi lalu start dengan itu untuk palate cleanser awal nih gitu. Berapa sitting ini homage? Sedikit. Iya, lu makanan begini nggak bisa banyak-banyak. 25 kalau nggak salah ya, 25 ya. Gila, fancy food. They open for lunch on weekend. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu dia open lunch. Lunch kelar jam 2,
Dinner mulai jam 6. Ini pasti long hours. Sometime. Ini pasti long hours. Yeah. Sometime tamu minta menu dinner untuk lunch karena gue nggak bisa datang di malam hari. Jadi gue harus ngeluarin preparation yang malam. Ini hard work ini, kerja di hard restoran work, kayak tapi begini. gue paling fun kerja di Omaje. Karena? Secara gini, timnya banyak, timnya banyak. Of course kerjaan akan sedikit berkurang karena kayak keroyokan ya gitu. Walaupun semua orang punya job desk masing-masing nih, tapi dalam satu job desk itu ada 2-3 orang segala macam. Terus di dalam satu kitchen itu ada orang Prancis, ada orang Korea, ada orang Kanada, which is gue bisa ngomong gitu. Gue bisa ngobrol at least ya. Yang lain susah, nggak bisa. Kasian. Oke. Iya, tapi kan Omaje Gitu. ini kan is world renowned lah kayaknya. Iya. Jadi orang-orang yang kerja juga orang internasional. Iya benar. Jadi Chef Ara ini kayak open buat orang anak-anak yang mau dari Training luar atau training apa atau gitu. ini. Even dia itu buka untuk kayak misalnya Seizen staff. Mau Kayak experience 1-2 experience hari aja. dibolehin lu sama dia. Wow, that's fun. Ya. Jadi setiap hari itu kayak sometimes gue kayak Putri, tomorrow Yasumi dulu ya. Maksudnya rest dulu karena kita mau ada orang experience biar nggak terlalu banyak orang. Oke, ya gue senang-senang aja ya. Iya. Oke. Gitu. Itu juga salah satu restoran yang pengen banget gue nyobain tuh Seizen. Gue booking coba udah pakai ordal. Ya. Nggak bisa. Itu Michelin star. Seizen tuh nggak bisa. Gue 3 bulan sebelumnya gue udah booking nggak dapet. Waktu gue di Tokyo yang terakhir lu lagi balik tuh pas kita nggak ketemuan. Gue pakai ordal, kenalan chef semua, nggak bisa. Ya. bukan cuma punya duit doang mau makan di restoran seperti ini. Oke. Benar. Gitu kadang ada pop up juga di sana. Jadi gue selalu excited karena kayak setiap minggu itu ada aja gitu. Kayak kadang rotasi Dinamis menu lah, gitu. Dinamis. Ini apa nih yang caviar very generous caviar? Nggak tahu ya orang fish. Fish. Oke. Kenapa? Jadi serunya itu di Jepang karena 4 musim. Setiap restoran itu even they have special season for the ingredients gitu. Jadi kayak source-nya dari mana, they really proud about their ingredients. And itu yang gue pelajari juga gitu. Kayak sebenarnya Yes. Apa ini? Kinky fish. Gila ini mahal banget guys kalau di Indonesia. Kayak pertama kali gue makan, gue dicobain chefnya ini. Ini dagingnya lembut banget kan? Lembut banget dan lu nge-feel aja harus hati-hati, lu ngecuci harus hati-hati. Ini ikan laut dalam guys. Terus Gua kalau cerita sama ikan ini tuh, gue baru balik dari waktu habis tinggal di Prancis, baru balik. Bokap gue bilang nih, kamu mau jadi chef di Indonesia. Kita cobain, dia punya restoran favorit Jepang, dulu namanya Keiyaki tuh di Sarifan Pacific. Ditawarin spesial kinky fish sama chefnya. Ya udah bokap gue nih, kamu cobain ikan mahal katanya di tim, anjir enak banget. Nanti harganya 2,5 juta. Iya. Di sana juga semahal itu. Iya mahal ini, kinky fish. Wow, diapain ini? You remember? Di steam, di smoke? Karena orang Indonesia, orang Jepang itu very concern sama hampir kayak Italia menurut gue ya. Dia very sebisa mungkin mempertahankan rasa original ingredientnya. Misalnya pun lu bikin saus nggak akan terlalu overpower sama bahan dasarnya aslinya gitu. Jadi kayak cuma di-grill doang, pakai garam yang bagus. Terus dia bikin saus itu pakai broth dari tulang-tulangnya dia yang udah di-infuse, di skimmer, di bla bla bla, dikasih cuman cair sedikit ya. That's it gitu. Terus pakai arang yang bagus, jadi lu makan itu bisa bener ngerasain texture, fat yang ketemu sama smoky dari arang itu kayak bener-bener kayak anjir sampai sini anjir. Lu makan lu bisa mikir gitu kayak oh ya ini gitu. It must be so fun kerja bareng orang-orang yang satu pemikiran kan. Iya benar. Kan? Dan jadi kayak kalau kerja sama-sama tuh kayak let's go gitu. Iya benar. Dan sama-sama ini ya orang dari kayak gue ketemu orang Korea kayak
sama-sama perantau Iya, nih gitu. Nasib kita sama gitu. Awalnya mereka juga kesusahan, even mereka udah belajar duluan, sampai Jepang pun kadang different accent, perbedaan tonada segala macam itu juga harus benar-benar ini ya. Betul. Dan lucunya di Homage ini saat service time mereka pakai bahasa Prancis tapi aksennya Jepang deh. Service time pakai bahasa Perancis. Ini ada-ada aja nih chef ini. Coba diseba pakai bahasa Perancis Jadi gue pernah waktu sekolah dulu gue ikut kelas itu sampai 3 tahun kelas Prancis nih, gitu. Karena hospitality industry ya gue sekolahnya. Iya. Yang gue dengar dulu sama sekarang nih beda sama orang Jepang yang jadi lucu ya, seru sih. Dulu terakhir di Denmark juga service tiba-tiba bahasa Denmark mah selesai gua. Iya, jadi mereka nyebutin table pakai bahasa Prancis, mereka nyebutin angka gitu. Ya pakai bahasa Prancis, tapi Jepang aksen, gitu. ya Angde Trois. Iya. Gitu. Ya plusnya kalau diomelin kita nggak ngerti guys, senyum aja. Gue dulu diomelin, gue dipanggil pakai bahasa Denmark, gue nggak dengar, nggak taunya itu table gue, mestinya gue surfing, gue nggak dengar, terus gue dimaki-maki pakai bahasa Denmark, gue senyum aja, terus akhirnya dia begini sendiri, iya lu nggak bisa ngomong, lu nggak ngerti, iya. Dan satu lagi nih paling unik di Homage ini, dia nggak punya server ya. Dia nggak punya server. Jadi gue happy juga di Homage karena gue kayak maksudnya gue termasuk orang baru. Anggaplah gue training ya di situ. Gue langsung dikasih job desk yang benar-benar itu nge-serve buat tamu gitu. Nggak maksudnya karena mereka setelah masak mereka harus nganterin di table. Ya, hands gitu. Jadi service time sebelum service mereka masih pakai chef jacket ya atau kaos lah biasa gitu. Saat service time kok semua orang ganti baju kata gue, semua orang ganti baju server. Ya karena habis ini gue juga jadi server. Gue bingung, terus gue ngerjain sama siapa? Sendiri kata dia. Kata gue. Ya lu harus bisa katanya gitu. Rotasi. Jadi rotasi mana apa? yang available mana yang available. Jadi saat lu harus nganterin main course lu harus bisa. Padahal lu megangnya Amush. Iya betul, sama gitu. Kayak gue di Kado tuh. Kayak siang lagi plating bilang I need 6 hands. Ya udah siapapun hands ambil. Gitu. Oke. Ya sometimes one time two time kayak ini benar-benar kayak 2 Michelin yang kayak lu nggak boleh bikin kesalahan gitu. Lu bikin kesalahan konyol lu nggak ada alasan. Lu bikin kesalahan konyol tuh lu nggak ada alasan gitu deh. Jadi kayak have to push myself kayak sebisa mungkin every single yang gue lakuin nggak ada kesalahan. Terus? Gitu. Kejadian nggak ada kesalahan apa ada? Kayak ini fatal banget sebenarnya. Ada tamu alergi. Jadi alergi sama alergi itu beda deh. Alergi kalau nggak salah ya. Alergi kan ya alergi. Alergi itu menghindari. Alergi benar-benar alergi. Kalau di Jepang. Ya kalau di Jepang nih, sometimes nggak tahu istilahnya, daripada bingung bilang aja alergi gitu. Bilang jadi, aja alergi lah. Lu nggak suka lu bisa aja bilang alergi gitu. Jadi lu nggak bisa bedain orang yang benar-benar alergi sama lu nggak suka atau menghindari gitu. Yang penting lu jangan kasih gitu. Jadi sekali waktu karena semuanya itu memo bahasa pakai tulisan Jepang ya gitu. Kadang saat briefing gue tuh nulis pakai bahasa Inggris gitu, atau gue nyontek yang orang Kanada yang udah orang Jepang itu, nyatet ya gue catat gitu, ada miss lah gitu. Untung chefnya selalu checker. Uni kalau nggak salah Uni, dan itu udah ada gantinya sebenarnya gitu. Tapi gue platingnya tetap Uni gitu. Barrier, ya kayaknya itu sih. Jadi untung kecek, nggak sampai tamu. Setiap every single makanan itu selalu dicek sama chefnya, ya. Nggak ada satupun kelewat gitu. Lalu bisa dimaki-maki kalau sampai itu tadi belum gue cek gitu, suruh balik. Udah di tangga nih, suruh balik deh. Suruh balik setelah servis, abis dimarahin. Shit. Gitu. Disemprot. Lu di Jepang pernah nggak disemprot? Masih siraman.
Siraman rohani ada gak? Enggak sih. Enggak ya. Susah Enggak juga sih. mau ngomelin lu nggak ngerti. Iya sih. Enggak sih. Untungnya enggak ya. Iya. Ya karena gue nggak bisa bahasa, pernah juga gue dijebak lah gitu. Ya adalah. Oke. Gitu. Oke. Next, Italian Brasserie Iya iya. yang namanya Balcony. Balcony Dari by Michelin, Six. Michelin, habis itu ke restoran brasserie, restoran Iya. bar ya. Restoran Oke, bar. Balcony by the Six. Ini di mana? Itu di Azabuda Hills. Hmm, Itu di kayak mall, area mahal juga di oke. situ. Mall ya. Iya. Iya, mall tapi kayak nggak cuma mall sih, Ray. Kayak ada branded, ada barang branded di situ, Kayak ada PI office, lah, kayak Plaza ada Indonesia. office, ya Ah, benar. ah, Ada office, ada restoran, ada winer, apa namanya, tempat cafe, ada coffee shop, macam-macam. Nah ini di Omas berapa lama kamu? Di Om aja 3 bulan. 3 bulan. Di sini. Di situ kayak ngabisin waktu aja kurang lebih 2 bulan. Oh, abis Michelin. Ya, Begini. kasih santai lah. Oh, ini emang lebih santai nih. Lebih santai ya, lebih santai. Oke. Lebih santai. Ya, brasserie Konsep? lah. Konsep Italian. Italian. Ya, Italian Tradisional, western sih. modern, apa ada Japanese twist pastanya kayak mentaiko pasta gitu apa? Ya sedikit beberapa menu tetap ya, orang Jepang selalu mau kayak ya they serve steak dengan wasabi, itu kan bukan hanya di Jepang doang ya. Iya, gitu. iya. Itu sih. Nah ini merem lah kalau Michelin lebih relax. Ah. Apa enggak juga? Ya of course lebih relax ya, cuman jam kerja nggak sepanjang di tempat-tempat Iya, sebelumnya pasti. gitu. Cuman yang gue lebih pelajari kan kayak konsep ini relatable banget sama mungkin project-project yang akan gue kerjain atau project. Lebih masuk lah. Ya kalau lebih mau di relate. Indonesia Jadi ini kayak every detail itu benar-benar gue pelajari gitu. Kayak timing ngeluarin makanan lah segala macem, storage. Terus ya dengan apa namanya SOP-nya benar-benar ketat banget ya, labeling segala macam itu nggak sampai miss gitu. Oke. Gitu sih. Nah, setelah setahun di Jepang, ya kan, ada kepikiran gak sih kayak gue mendingan Jepang aja lah gitu. Oke, enggak sih Re, Enggak ya? enggak. Apa? Kan one day lu bisa aja bawa keluarga lu ke Jepang, right? Ya, ada chance sih sebenarnya ya. Cuman, well, orang Jepang itu is very passionate sama pekerjaan mereka, Iya. gitu. Gue bilang kalau kayaknya kalau gue kerja di Jepang, gue nggak akan ada waktu buat keluarga. Itu aja yang jadi concern sebenarnya. Oke. Jadi kayak Budaya kerjanya ya, lah ya. budaya kerjanya gitu. Dan dimana saat kita kerja di Jepang itu benar-benar kita harus dituntut kayak waktu itu nggak jadi masalah gitu. Iya. Kayak lu setelah kerja 16 jam, kalau lu bisa kerja 12 jam ya 12 jam gitu. 20 jam gitu Iya. misalnya. Iya. Tapi kan kita terbiasa di kerja di Indonesia karena apa ya? Maksudnya latar tradisi ya yang ngebentuk yang memang kita kerja itu let's say ya berapa sih paling lama kita Ya 8 10 jam, 10 12 ya 10-12 jam lah ya, itu udah overtime lah ya. Leader ya. Dan dengan dituntut se-perfeksionis itu in every single detail. Dan kadang kan dramanya gini, oh sorry chef telat semalam baru pulang jam berapa kan gitu. Di Jepang kan nggak ada reason kayak gitu tuh, nggak ada gitu. Karena kita baru balik jam segini, jadi besok akan masuk jam segini. Iya. Ya dramanya. Terus oh ya chef sakit gak masuk, mungkin kemarin kecapean habis lembur terus gitu. Iya kan. Sorry, orang Indonesia pusing sedikit sakit bilangnya gitu, nggak masuk angin. gitu. Nggak enak badan. Ya. Ya. Dengan orang di Jepang itu satu section satu orang. Kalau lu nggak masuk, Siapa yang chaos siapa gitu. yang mau kerjain Iya. gitu ya. Kayak gitu. Sama. Jadi gue sih proud to say I don't want to work that hard. Gue nggak mau kerja sekeras selama itu. Lu Iya. nggak punya waktu buat keluarga, lu nggak punya ya, waktu buat have fun di luar pekerjaan lu. Ya, Iya. it's not Dulu gue niat banget. Setelah gue sampai tempatnya, gue kerja di beberapa. ya. Dan especially now, You have a family. iya, I Kan? don't want to work that hard. No, Ya. no.
Ya, waktu masih muda silahkan, harus bahkan lo kejar ilmu. Yeah, right. Sometimes ya harus sacrifice, tapi ntar prioritasnya berubah. Benar, I agree with you. Benar. Dan mungkin itu saat gue punya pengalaman itu sampai gue mau telepon anak gue aja susah banget Iya. gitu. Itu kayak jadi titik balik, pertanyaan balik ke diri gue sendiri. Lu mau ngejar apa sih? Betul. Gitu. Di sisi lain gue seambisius itu, gue mau ngejar sesuatu yang emang gue udah build dari gue muda. Well. Gitu. Let's say gue udah jadi chef nih sekarang. Gue belum pernah nih kerja di Michelin restaurant, which is mungkin not every dreams for everyone who's working in the kitchen. Tapi for me Yes. I would love to happy kalau punya kesempatan ini gitu. Saat gue ternyata I'm working that hard, I don't have time for my kids, for my family. This is not what you really want sebenarnya, gitu kan? Iya, jadi kayak gue perang batin nih. Gue sebenarnya mau apa sih gitu? Gue udah mencapai titik yang gue mau. Are you happy? Kayak Exactly. oh man, That's kayaknya ya. Jadi kalau lu nanya gue nih, misalnya mental hidup gue dalam terendah saat gue di Jepang, Re. Gue pernah nggak punya uang, gue kerja nggak punya uang pernah. Abis gajian uang gue abis, gue pernah. Gue lapar, saya kayak nunggu temen gue beliin gue makanan. Gue pernah di titik itu, gue nggak pernah sedih, men. Saat gue punya, let's say gue punya jabatan, gue punya duit, tapi lu udah di Jepang, kebahagiaan yang kayak gue harus ninggalin anak gue, gue harus ninggalin away from my family. Saat anak gue sakit dan gue di Jepang, gue nggak bisa ngapa-ngapain, itu jadi titik balik di lu harus kerja hidup gue gitu. Iya kan, lu harus nge-shift lagi. Iya, gue bangun pagi, gue mau ngopi aja gue nggak sempet gitu. Ibarat kata ya, boro-boro ya, kayak gue bangun tidur, mandi, langsung jalan gitu. Karena kereta itu exactly jam 7 jalan, udah jam 7 kurang 5, jam 7 kurang 1 menit, itu kereta udah jalan. Ketinggalan. Iya. Gitu. Iya. Ya itu yang nggak much discuss sih. Tapi I know how you feel. Gue juga perjalanan karir gue akhirnya sampai di tempat dream gue kerja di Copenhagen waktu itu di Noma yang sekarang lagi rame tuh kasusnya abuse. Bener-bener yes, gue di dalam situ gue lihat semuanya juga. Banyak banget yang WhatsApp gue, bener Re? Yes bener. Apa kabar Mega, Re? Apa? Nah, apa kabar Mega? Nah Mega sous chef di situ. Katanya Mega waktu kesini cerita sih emang katanya udah berubah, bagus. Tapi ini kan ghost of the past yang lagi korban-korbannya zaman dulu gitu kan. Speak up. Tapi lu tahu nggak dia mengundurkan diri dari situ? Baru hari ini. Ya, baru hari ini. Baru mengundurkan itu. Menurut lu gimana? Oke, itu ya. Oke, bentar, side track sedikit guys. Jadi Noma, it's important to talk to to talk about. Jadi Noma itu kan one of the best restaurant in the world, influential dan impactnya tuh jelas banget sampai sekarang. Dia restoran pertama yang konsepnya kayak Omas si Chef Putri cerita tadi, yang si chef dan tukang masaknya nganterin ke dia yang pertama. Dia yang pertama mungkin mempopulerkan lagi foraging, pickling gitu, eating local yang sekarang udah diaplikasiin di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kayak Locavor itu benar-benar ada banget Noma influence-nya menurut gua. Tapi ya di dapurnya tuh emang keras banget, kerasnya setengah mati gitu. Gua nggak kan chefnya influential banget namanya Chef Rene Redzepi. Itu hero gua waktu zaman gua kerja. Gue masih di kitchen di Indonesia, itu my dream. Lu sempet ketemu kan waktu sebelum lu join di Noma kan? Iya, gue makan di Tokyo, Noma Tokyo gue makan. Gue bilang gue mau kerja sama dia. Tapi gue harus nabung karena nggak dibayar pertama kalau magang, dan Copenhagen the most expensive city in the world. Gue nabung 2 tahun, ketemu lagi makan di Noma Australia. Dia nagih gue, mana lu bilang lu mau kerja sama gue? Sabar, gue masih nabung. Akhirnya udah tabungan cukup, gue ke sana. Dan di sana ternyata ya keras banget. Tapi kelihatan si Rene ini udah mencoba memperbaiki dengan cara dia nggak servis. Jadi dia ke-triggernya suka kelepasan waktu servis. Jujur, ya, gue live in that world. Gue grew up in that type of environment. Waktu zaman dulu di Prancis itu keras juga, keras banget gitu. Dan
kalau lu grow up-nya di tempat kayak gitu ya lu gede jadi kayak gitu udah normal lah. Kayak misalnya kalau kasus dalam kehidupan keluarga ya, kalau lu misalnya sama anak sama bokap atau nyokap lu dipukulin dari kecil, Ada most likely potentially. lu potensial lu bakal mukul anak lu juga. Iya. Itu kan emang hukum alamnya Iya, aja iya, gitu iya. kan. Dan gue waktu jadi chef di Indonesia ya gue tidak pernah main tangan, ya kan? Gue tidak pernah main tangan sampai sekarang. Tapi ya kata-kata gue jadinya kasar gitu kalau lagi di kitchen. Itu karena gue brought up begitu. Iya. Tapi gue udah telan pil pahit di mana sebelum opening staff gue walk out semua sampai gue sujud-sujud di locker. Gue pernah. Itu pil pahit gue. Di Indonesia gue nggak bisa begini. Gue harus berubah gitu kan. Dan si Rene tuh dia grow up di yang sama. Jadi begitu dia jadi chef ya begitu. Kata-kata mah gila banget lah. Tapi dia tuh tidak pernah ke anak magang. Dia ke bawahannya, ke sous chef. Iya, sous chefnya mau Sous chef ngomelin CDP. siapa? Iya. Iya, kalau bukan anak magang di Iya. paling bawah gitu kan. Jadi, nah kan ini gosipnya dia ada nusuk pakai garpu Iya, lah, nyikut. pakai panas, Iya, garpu panas. Ya teman-teman gue dulu ada yang digituin juga, nggak sama dia tapi di Iya. restoran lain, gue undang di podcast juga Iya. pernah ada yang dikasih sendok Iya, panas iya. ditempelin. Akhirnya dia gituin staff di Indonesia Iya. dan kasus. Iya, of course. Gitu waktu itu ada. Terus kayak dia nyikut orang, nonjok orang di bawah pas karena open kitchen. Mungkin zaman dulu itu, soalnya gue pernah nongkrong sama atasan gue waktu di Noma. Gue nanya lu pernah diapain? Kayak iya Rene punch me in the stomach waktu tapi di bawah biar nggak kelihatan tamu gara-gara gue plating kelamaan gitu. Dan especially di Noma yang pertama itu tempatnya tuh bukan restoran men. Itu tuh museum yang di-convert jadi restoran. Jadi layoutnya tuh aneh banget. Kalau lu kerja especially di Jepang, lu kan kerja di satu section nih. Iya. Kalau bisa jangan kemana-mana kan. Iya, benar. 1 or 2 step away Iya. maksimum. Kalau Iya. Noma tuh enggak, lu harus lari kemana-mana. Itu museum tidak boleh ada api. Nggak boleh ada api. Semua Semua apa? kompor Induction? listrik, induction. Tapi ada grill, main course Noma selalu wood fire grill. Itu jauh di belakang banget di Oke. luar. Jadi lu harus lari-larian kalau di Noma. Jadi it's very stressful environment juga, best in the world, pressure-nya gede. Dengan grow up seperti itu ya nggak heran Iya, akhirnya iya. kayak begitu. Tapi emang toxic. Emang kalau gue yang kejadian sama gue tuh gue didorong bukan sama si Renenya, tapi sama staffnya. Iya. Siapa? Gue nggak mau ngomong. Dia orang terkenal. Gue juga nggak hard feeling sama dia. Tapi waktu gue didorong sama dia, gue lagi Yang nyuruh ngelap kaca 2 kali. yang ngelap kaca 2 kali, bukan. Itu gue benci banget sama dia tuh. Itu dia abis dimaki-maki sama Rene terus dia maki-maki gue itu. Tapi abis itu dia say sorry. Dia abis itu gue sampai nangis gue dimaki-maki sama dia. Soalnya gue disuruh sama atasan gue ngelap kaca 2 kali. Ya gue lap kaca 2 kali. Abis itu gue dimaki-maki sama dia. Aduh anjir. Tapi abis itu dia say sorry. Kalau yang dorong gue bukan dia. Jadi ceritanya tuh gue disuruh. Gue sering cerita di podcast. Gue setiap malam service time. Waktu awal-awal. Gue tuh kan gak boleh service. Anak baru disuruh nyabutin bulu bebek. Iya. Nyabutin bulu bebeknya itu di walk-in chiller yang dimatiin di seberang Noma. Jadi seberangan. Oke. Bukan di restorannya gitu. Gue di situ terus sampai kan ada 10 orang tuh. Plak, cepet terus buat Berarti 3S. orangnya banyak banget dong. Banyak. Itu yang suruh nyabutin mostly anak training. Anak training, yes. Nah, tapi ya mungkin karena gue udah pengalaman juga waktu di Noma kan gue corporate chef di Indo kan. Iya. Nah, itu gue cepet. Gue cepet. Jadi akhirnya kalau lu lihat cepet, ya oke, lu tanggung jawab ya. Lu Iya, in iya, charge. Lu suruh orang-orang gimana supaya secepat lu Iya, juga. iya. Kayak gitu. Di hari itu, gua ditawarin sama chef grill, lu mau bantuin di grill gak? Iya. Ya mau lah, gila capek banget gue ngurusin bebek gitu kan. Terus gue udah bilang ke sous chef, gue hari ini ditawarin bantuin di grill karena ada yang gak masuk. Oh boleh, tapi tetap lu make sure Bebek aman. bebek aman ya, lu in charge juga. Kadang-kadang lu, karena kan grill di luar, Iya. nggak terlalu jauh tuh ke tempat bebek. Iya. Lu kadang-kadang ngecek aja ke sana gimana, Iya. udah berapa gitu. Oke. Udah aman, gue lakuin itu. Pas bersihin, ini si anak-anak magang kagak bersihin.
mestinya tuh abis scrubbing, biasanya scrubbing, I don't know, sampai jam 10 gitu misalnya. Habis itu lu ikut GC kitchen, ini lu GC dulu, lu bersihin dulu nih tempat area bebek lu dari bulu-bulunya, lu gosok tuh semua tembok gitu kan. Sini si intern kagak, cuma ngambilin bulu terus udah, mejanya nggak dibongkar, itu mejanya harus di setup, meja lipat. Lu kena gitu. lagi? Kena gua, Ray gini-gini, kan gua udah bilang lu yang tanggung jawab, ini anak-anak lu nggak deep cleaning, cuma bersihin bulu doang. Padahal lu semua sama-sama anak training ya? Iya, tapi gua in charge gitu. Iya. Oke, gua bilang, oke, sorry, ini sekarang gimana? Pokoknya gua nggak mau tahu, bersihin gitu. Ya udah dong, ini anak-anak training gue juga lagi GC di dalam, GC kitchen. Gue inisiatif lah, gue bersihin sendiri gitu. Terus masih banyak bulu-bulu halus gitu. Dalam hati gue, ini gue pengen gue maki juga nih anak-anak gitu kan. Gue lagi nyabutin, dia dorong gue dari belakang. Terus itu lantai baru dipel setengah-setengah gitu, masih licin. Kan. Gue kepleset nabrak meja, ujung meja yang belum dilipet itu. Nabrak, berdarah. Serius? Iya, tapi dia langsung caps. Jadi dia dorong gua, terus dia caps. Oh, dia nggak tahu what happened after gitu. Iya, dia caps terus ya udah berdarah. Gue panas banget jujur, gue pengen cari tuh orang, pengen gue tonjokin juga gitu kan. Tapi begitu gue, kan dingin banget tuh saljuan. Gue nyebrang masuk kitchen, gue pikir ini darahnya beku. Darahnya beku, terus gue lihat kayak tapi nggak sampai harus dijahit gitu, atau apa. Nggak harus. Oh ya udah, gue ikutan GC. Si Rene nanya, what happened to your face? Nothing, gue bilang. Gue nggak mau panjang kan. Ini gue lagi GC anjir, nothing. Tell me the truth. Ya gue bilang nothing, chef. Gue bilang nothing, no problem. Gitu. Oke, ya udah gitu. Jadi dia very concern juga. Dan dia, tapi sayangnya ya karena dia gituin bawahannya gituin anak intern gitu. Gue lihat anak intern dicekek sama orang yang ngomelin gua, terus besokannya, tapi anak internnya orang India, abis itu dia lapor ke HR-nya, which is itu nyokapnya Rene, gitu, nyokapnya Rene, ya dihabisin, si yang nyekek ini dihabisin sama si Rene, sampai nangis juga, dia juga nggak suka, nah tapi emang sering kelepasan, sekarang sampai seorang yang se-influential itu harus mundur dari restorannya yang lagi pop up di LA. Oh ya, benar. Iya, it's very big. Tapi sih banyak yang happy sih, gitu. Banyak yang happy yang kayak lu akhirnya ke expose gitu, banyak banget yang happy. Udah jadi running joke di Copenhagen tuh. Jadi kan abis dari Noma gue pindah ke Kadop. Itu langsung ditanya as a joke gitu. Lu diapain gitu? Chef, iya, lu diapain di Noma? Oh shit. Gitu. Gue kemarin didorong, palingan didorong gitu. Oh, oke. Iya. Kayak ya udah jadi joke aja. Diapain lu di Noma gitu. Jadi kalau nanya pendapat gue, it's a good thing. It's a good thing kalau ke expose. It's a sad thing, dia harus back off dari operasional karena dia legend banget. Apakah gue jadi benci gara-gara itu kejadian sama gue? Enggak, gue ya biasa aja. Yang penting gue nggak gituin orang. Toh gue nggak ditodong, lu kerja, gue yang mau kerja nggak dibayar ke sana gitu. Ada beberapa cerita yang kayak, gue bawa $3,000 ke Denmark, terus jadi gue kerja nggak dibayar, kerjanya berat 18 jam, terus habis itu gue hidup miskin di Denmark. Terus kayak semua orang, wah gila banget. Men, kalau yang kayak begitu, cuy, gue saving tuh 3 tahun loh buat intern gak dibayar di Noma itu. Karena mahal sekali, gak cukup. Intern kan kontraknya 3 bulan. Lu ditawarin kalau mau di Noma, lu mau 3 bulan apa 6 bulan. Itu gak dibayar sama sekali? Gak dibayar. Dan lu 45 juta rupiah, $3,000, lu buat tinggal di sana, lu gak cukup. Gak cukup. Mahal, lu salah kalkulasi kalau begitu, salah di lu udah tahu nggak dibayar, lu research mahal. Dia bilang gua makan McD tiap hari, cuy, McD di Copenhagen itu mahal loh, gua makan selevel di bawahnya, shawarma kebab tiap hari. Dia bilang gua kemana-mana naik sepeda,
Yes, emang di Copenhagen kemana-mana naik sepeda. Dan sepeda gue tuh sepeda paling butut. Gue beli dari ada forum jual beli sepeda. Gua Pasar beli Lok ya? Iya, gue beli itu harganya cuma 150 kron, which is 300.000. Itu udah kayak gue diledekin sama semua chef di Noma dan di Kado. Sepeda gue tuh kayak sepeda curian. Gue beli dari orang Albania kayak nggak jelas. Kayak gitu. Jadi it's a sad thing, tapi it's a good thing. Mungkin jadi wake up call buat chef-chef hebat yang lain yang emang dari zaman itu to change gitu. Tapi it's a wake up call mungkin, tapi it's a sad thing juga kayak gitu. Right. It's a sad thing. Ya. Udah itu doang yang bisa gua ngomong ya. Nah, tapi my point is back to the story. Gua ngerasain itu. Yang kayak lu rasain. Gua udah sampai di tempat yang gua impi-impikan. Gua udah di situ. Yes, gua magang doang. Yes, gua nggak dibayar. Tapi gua udah sampai. Tapi ternyata bukan itu yang gua cari. Jadi podcaster lebih enak nih daripada chef. Bukan itu yang gue cari. Podcast came way later, right? Ya kan? Bukannya di Noma, gue nggak mau, gue mau jadi podcaster ya kali. Lu pernah megang beberapa tempat yang, ya kan? Sofia Gunawarman juga pernah nggak? Iya, itu sebelum Noma. Gue ninggalin Sofia Gunawarman buat ke Noma. Oke. Itu. Tapi ini bukan yang gue cari waktu kayak kan ada expression don't meet your heroes, gitu kan? Ya ini bukan yang gue cari aja. Begitu gue udah sampai di sana, gue lihat seberapa kerasnya si Rene kerja dan susef-susefnya. Gue masuk 6:30. Kita pulang earliest jam 1 pagi. Earliest. Abis pulang itu udah kelar GC. Kalau hari Sabtu yang tamu itu stay, minum-minum, nongkrong segala macam, lu bisa pulang jam 2, jam 3. Jadi literally lu paling tidur 4 jam. Yes. Gue pernah rekor 2 jam. Gara-gara ada teman magang gue salah, dia nggak nge-labeling dry age duck, terus jadi dry age duck itu dibuang gara-gara nggak tahu udah dry age berapa lama, dia lupa. Habis itu kita harus mulai abis general cleaning plak bebek dari jam 1 sampai jam 3. Itu paling parah, dan gue harus masuk 6:30 besokannya. Dan gue lihat ini kan gue anak magang, si chef dan including si Rene. Misalnya kelar jam 1 nih, anak-anak pulang, mereka baru staff meeting. Itu gila banget coy. Dan mereka bukain gua pintu, jam 6:30 mereka udah sampai. I don't want to work that hard. Gua nggak mau. Gitu. Gua putusin di sana. Oke, di sini gua kelarin. Habis itu gua nyari restoran yang actually bisa belajar something, makanya gua pindah ke Kado. Di sana gue belajar banyak how to run a company and how to treat your staff better. Dengan standar yang mirip-mirip. Di situ juga mereka sekarang 2 Michelin juga gitu kan. Ya udah, priority change. Gue belum punya family, it's even harder for you gitu kan. Gitu sih. Jadi ya kadang-kadang chase your dream, it's fine. Kalau ternyata emang di sana lu nyamannya, stay, more than welcome. Mungkin kalau itu kesempatan datang saat gue belum berkeluarga, mungkin gue masih di sana. Iya kan, it's all about situational kan. It's situational. Gue waktu gue intern di Noma, ya gue udah sempat jadi bos, corporate chef. Ada ratusan orang anak buah kitchen gue gitu kan. Ya mungkin kalau waktu zaman dari Prancis, di Prancis kan gue kerja begitu. Gue nggak masalah, gue suka banget. Ya kan. Kalau misalnya gue nggak pulang ke Indonesia, iya pasti gue nyaman-nyaman aja lah. Iya, pasti gue nyaman-nyaman aja. It's situation. Benar. Gitu kan. Tapi good you share that. Gitu. Nih gue ada beberapa pertanyaan nih. Di Jepang, sebutin waktu lu di Jepang 3 favorit resto lu. Ntar gue ini juga sebutin juga. Boleh dibantu? Ya. Ini namanya agak susah. Apa? 3 favorit. Jadi ada satu izakaya. Itu kayak middle of nowhere, bukan nowhere sih. Itu di tengah-tengah Shibuya. Kalau orang lewat itu nggak tahu. Kalau itu lo harus turun ke B3, baru itu ada restoran izakaya di situ. Ini dia tempatnya. Ini kalau full, lu literally sebelahan itu lu dempetan sama orang. I see. Gitu. Di Jepang banyak. Jadi kayak
yang datang ke sini kebanyakan itu staff orang pekerja, kantor atau apa segala macam. Japanese salaryman. Tapi they make really good and fresh ingredients. Gitu. Izakaya food apa aja? What stand out makanannya di sini? Standar aja sih, biasanya sushi sashimi ada. Sashimi daging. Iya daging, tapi ini kayaknya daging horse deh. Oh, horse meat sashimi. Iya, horse meat sashimi ada. Ya. Enak guys. Kalian harus pesen kalau Jepang ya. Yakitori. Gue nggak tahu dia itu ngegantung ayamnya yang mau dipotong untuk yakitorinya. Oh, biar kering kali ya. Iya, mungkin. Iya. Lebih cepat crispy terus mungkin. Kayak lu tuh harus super sabar karena memang tempatnya kecil. Dapurnya juga lebih kecil gitu. Terus kita belum selesai makan aja yang nungguin udah orang sana kan demen banget ngantri ya gitu. Betul. Udah kayak ditungguin orang, jadi kita instead sabar kita nungguin makan, kita ngerasa nggak enak juga ada yang ngantri gitu. Jadi kayak lu diajak siapa ke sini? Namanya apa sih? Gochi Shibuya. Gochi Shibuya. Gochi Shibuya. Ada di daerah Shibuya berarti? Iya, Shibuya. Gochi Shibuya. Gak ada pelangnya, Gak ada pelangnya di bawah. Kalau kalian lagi di Shibuya, ya, capek nih jalan-jalan ya kan? Boleh lah. Oh, sake flight. Oke. Jadi di Shibuya itu kan suara macem-macem banget dari gedung tinggi-tinggi kan. Saat lu masuk ke dalam, lu nggak ada suara apa-apa. Kayak emang underground lu gitu. Lu diajak siapa ke sini, Bun? Local people lah. Oh, local people ya, teman-teman. Ya, nggak mungkin turis tahu tempat ini, ya kan? Iya. Oke. Gitu. Nah ini ya restoran gua, promosi dikit, Seba ya vibes-nya mirip seperti ini, ya, dimana kayak kita hidden aja gitu kan, nggak ada sign, gitu. Gue jamin nggak ada sign ini di jalan. Iya nggak ada. Tempatnya tuh kayak mau masuk ke parkiran. Iya parkiran, literally parkiran. Oke, Gochi Shibuya. Iya. Izakaya and sake bar nih pasti. Oke. Ya. Lanjut next. Tempat kedua adalah. Tempat kedua itu ini Ichikuya. Ichikakuya ramen. Jadi ini tuh tempatnya banyak. Cuman ada yang deket apartemen gua. Ini di mana ini? Sebenarnya di mana-mana ada, Re. Oh, di mana-mana ada. Okay. Gue suka banget sama gyozanya, sama ramen yang isinya cuman vegetable. Karena kalau gue pulang malam, gue pulang malam, gue nggak mau makan terlalu banyak, tapi gue lapar gitu. Cuman kayak kalau makan terlalu banyak karbo tuh kayak berat banget buat tidur ya gitu. Jadi gue selalu order itu. Jadi ini your Ichikakuya ini go to place comfort food lu lah. Comfort food ya. It's not the best. Iya. So what? Comfort food. Tapi kan comfort food. Iya. Karena gue kalau pulang kemalaman, gue selalu kehabisan bus dan gue harus jalan dari Ginza ke apartemen gue. Selalu lah lewat ini gitu. Jadi kayak kuncian lu lah, your comfort place. 24 hour. Ya, Ichikakuya ramen. Ya, apa itu, ini mah tonkotsu nih? Sebenarnya like basic ramen comforting basic ramen aja gitu. Cuman kayak no particular style, just ramen. Iya, cuman they have a good gyoza. Oke. Gue selalu makan ramen. 12 pieces gyoza. Beli 5 kurang, ya kan? 12 kebanyakan, kayak sisa 3, aduh udahlah kenyang gitu. Mau nggak mau dihabisin gitu. Iya orang. Gue di Jepang gue selalu hunting ramen. Nanti di salah satu list gue ada ramen juga. Tapi orang Jepang tuh bisa ya ramen sendiri, terus gyoza disikat juga kan? Iya. Gue kayak orang ini buat satu orang. Awalnya gitu, gue kalau makan gyoza aja, ramen aja. Lama-lama musim dingin ngikut. Iya. Oke. Ichikakuya ramen guys. Ada di mana-mana. Ini comfort place-nya Chef Putri waktu di Jepang. Iya benar. Next. Yang ketiga. Omash gila. Monjayaki. Lu belum pernah makan gue rasa. Jadi itu tuh kayak tepan. Modelnya tepan. Tapi yang dimasak itu kayak bubur ya. Kayak okonomiyaki, tapi lebih lembek. Lu even makannya itu pakai sendok kecil sambil minum bir. Gitu. Jadi kalau lu makan satu lu nggak bakal kenyang. Karena jadi basicnya itu dia kayak adonan okonomiyaki tapi lebih cair, lebih starchy. Terus toppingnya itu ada khasnya ini kobis putih biasa, di slice. Iya kayak okonomiyaki tuh. Sama mochi, savory mochi ya tapi kayak mochi yang cuma dipotong-potong doang. Sama telur ikan apa namanya? Yang fresh? Ikura. Telur ikan fresh, telur mentaiko.
Iya, mentaiko. Oke. Jadi itu toppingnya macam-macam Oke. gitu. Ada taco itu gurita, ada mentaiko, Oke. ada macam-macam. Nih gitu. anyway guys, buat yang belum pernah ke Jepang nih ya pendengar, kalau lu makan ke restoran okonomiyaki atau monjayaki kayak yang tadi Chef Putri bilang, itu tuh restorannya teppanyaki di meja. Iya. Bukan lu kayak pesen okonomiyaki Iya. satu dong, dikasihnya adonannya Iya, benar. sama toppingnya. Kalau lu hoki lagi nggak ribet lu dimasakin, Iya, benar. kalau nggak lu Benar. masak sendiri dah. Benar. Gitu lah. Jadi tengah lu tuh tepan, lu aduk-aduk di situ. Iya. Gitu kan. Gue sih doyan banget dan Iya, benar. biasanya nah dikasih adonan kayak begini Udah guys. adonan kayak gini nih. Iya, lu bikin sendiri lah. Nah, terserah lu mau goreng sampai Benar. garing kayak telur dadar, silahkan. Benar. Lu mau moist ya lu half cook aja. Dan most of the time makannya tuh sambil minum alkohol, sambil Benar. ngebir atau Benar. apa gitu kayak izakaya style. Iya. Gue doyan banget ke tempat beginian sih. Iya, Karena enak- fun enak kan. banget. Iya, Lu- benar. lu masak sendiri. And gitu. nice to talk to Iya. friends gitu. Iya. Ya, Yes, seru yes, banget. Dan yes. kebetulan Monjayaki ya. kebetulan gue itu tinggal even some Japanese mungkin nggak terlalu familiar gitu. Maksudnya kayak gue coba kayaknya tapi cuman kayak 5 tahun yang lalu Iya, gitu iya, karena iya. Tidak sepopuler okonomiyaki lah. ya ini okonomiyaki. Nanti aku share gambarnya ya, Iya, monjayaki. iya, oke. Ini- Jadi apartemen gue itu di belakangnya itu namanya Monja Street. Itu jualnya Monjayaki. ya, itu ada 50 toko jualnya monjayaki semua, Re. Ah, fun. Tapi I have one favorite place Iya. yang kayak tiap kali teman gue datang ke Jepang, wah lu mesti makan ini. Berarti Lu kita mesti harus makan ke ini. sana. Lu tinggal di daerah Gue Kachidoki. Kachidoki itu deket Ginza berarti. 1 walking kilo distance. dari Oke. Ginza. Ginza kan yang daerah fancy nih. ya. Jadi Ginza sebelahnya kan Tsukiji. Iya. Nah, itu sebelahnya lagi. Gue harus melewatin jembatan panjang baru Oke. tuh sampai Tsukiji situ. daerah ya, Iya, bukan Tsukiji daerah, bukan daerah Tsukiji. pasarnya. Oke. Oke. Gitu. Lu Monja Street guys. Nanti gua ke sana Ya, kalau ke Jepang. Monja Street. Lu sempat ke ininya? Toyosu Fish Market. Of course. Oke. Jadi waktu itu di Hakone itu karena udah perpindahan season nih. Jadi kita semua diajak market research, visit. ya. Kita ke Toyosu Market, ngeliat nih kayak what is upcoming fish yang udah bisa Iya. diambil nelayan nih gitu. Iya. Oh ada ini. Jadi itu ngebuka ide chef Iya. untuk masak buat next. Itu fun banget sih. ya, fun banget. Main Setelah itu cooking seasonally itu very ya, fun. Ya. dan Toyosu Market kan bawahnya vegetable and fruits. Hmm. Nah itu tuh kayak yang orang sana proudly banget kayak ini sayuran lo ini Iya, dari sayurannya gede-gede ada juga, prefecture mana, bagus-bagus ya. prefecture mana segala Oh my macam. God. Terus kayak tinggal minta kontaknya, bisa Iya. nggak kirim ini hari Selasa Iya. gitu doang. Jadi pas hari Kamis kayak barang udah datang sesuai ekspektasi kita dan benar-benar vegetable apapun bahan ingredients di Jepang itu clean, Iya. Super good konsisten, quality. ya super good quality. Terus joknya gini kayak wow, kayak sayuran baru datang kan. Terus teman gue bilang, kayak gue kayak amazed gitu kan, kayak wow gila ya bersih. It's Japanese quality dia bilang gitu. I know, Japanese quality. gue bilang Nggak ada Japanese tanahnya, quality, guys. iya. Japanese quality dia bilang. Dan Ya. ya itu sih buat gua market research, cooking seasonally, nyari inspirasi itu my favorite part of being a professional chef tuh itu sih. Iya benar. Ya kan? Karena Iya. ya di Indo sih musim panas sama musim hujan ya bahannya Iya, sama karena aja. tropical ya. Iya, tapi yang bikin fun itu guys, karena misalnya lu nyari asparagus atau strawberry, tapi lagi musim dingin nih, ya kagak ada di pasar. benar. Gitu. Nggak ada. Tapi kalau misalnya lagi musim semi terus asparagus atau lagi tuh musim ikan kinki Iya. lagi banyak, Benar. harganya murah. Ya. Gitu, harganya lebih murah Iya. karena itu ya lagi musim. Iya. Jadi semua restoran ada special menu itu. It's very fun. Even certain fish itu hanya bisa Berapa minggu? Iya, gitu, cuman berapa prime-nya. minggu karena Iya. prime-nya di situ. Iya, Kalau kayak bukan itu- prime-nya, chef nggak mau ngambil. Belum, fatnya belum banyak Iya. atau Nah. telurnya belum banyak lah atau Ayu fish. Iya, ayu Iya, fish. itu kalau lagi peaknya Summer luar itu biasa. adanya di summer. Iya, summer dan cuma berapa minggu kalau Iya, nggak salah kan. benar. Pada mancing. Aduh, seru banget. I love Iya, Japan. iya. Oke, nah ini sekarang giliran gua nih. 3 rekomendasi dari gua terakhir berdasarkan Oke. trip gua ya. Jadi pertama tuh
Chef Putri udah pernah makan juga. Nama izakayanya, it's a modern izakaya yang ada di Shibuya. Jalan dikit kalau dari Metro Station Shibuya sekitar 15 menit. Namanya Sowado. Ini dia tempatnya. iya. Gila, ini the coolest kitchen Put yang pernah gua saksikan. Dan berisik. Hah? Dan berisik. Mesti saut-sautan. Kan izakaya modelnya gitu kan? Oh enggak, ini enggak. Oh, iya? Hanya itu. Gua di sini gua ditraktir sama cook Indonesia yang tinggal di Jepang. Oh ya? Terus pendengar podcast, dia chat Oh. gua, chef lagi di Jepang kayak gua pengen ajak lu makan dong ke restoran favorit gua. Hah? Oke, boleh juga. Dibawa ke sini, nggak ada sign, tidak akan tahu dan tidak ada Instagram sebelnya, nggak ada sosial medianya. Jadi dan tapi rame banget, bisa 3-4 kali seating. Ini makanan dari Kyushu, satu provinsi di Jepang. Dan chefnya karena asalnya dari Kyushu, ini orang Korea, nih kita follow-followan IG akhirnya, gue lupa namanya tapi. Shout out, sakenya juga interesting, sakenya semua dari Kyushu, ingredientsnya mayoritas dari Kyushu. Nah izakaya kan terkenal berisik dapurnya, Iya. seru gitu Iya. kan. Ini tuh sama sekali tidak ada suara. Di restoran sehektik itu, ini seatingnya ada 100 orang kali. Oh kayaknya bukan itu yang pernah gue datengin deh. Nah ini Sowado. Boleh nanti gue datang. Gua aja sampai bingung, ini itu dia tahu orderannya dari mana. Karena nggak ada ngomong sama sekali. Gue bingung. Tapi ternyata Biasanya restoran Jepang gini ada satu print sheet. ya, Itu udah kebagi-bagi Re. Jadi di sini bagian kushi dia taruh, ini bagian ini taruh iya, gitu. apalagi kayak gitu. Iya Gue kan? kayak gue perhatiin Print sheetnya keluar dari mana? dari mana si prinsip itu keluar gitu kan. Karena model kayak gini siapapun bisa tanya order Re. Iya betul. Iya kan? Iya, lu pesan sama yang lagi lewat Iya aja. benar. Orang kitchen yang lagi lewat aja. Iya. Dan semua makanannya enak-enak, men. Nih lihat, Ada nabe ya? ada donabe dari sweet corn and kayak some fishnya di smoke. Ini dia cerita si chefnya, ini cornnya ini gua cabutin satu-satu, nggak gua potong. Kalau kalian lihat bentuknya tuh masih whole, kayak dicabut, Iya benar. bukan dipotong. Gua nanya kenapa? Oh karena kalau gua potong jusnya keluar, donabenya terlalu basah. Anjir, Sampai sedetail itu dipikirin ya. gokil. Dan ini it's no fine dining ya, it's no fine dining gitu. I love this place. Sowado, rekomendasi. Ya sebenarnya gue udah disuruh dari sama chef Ryan Teja sih. Lu ke Iya, Tokyo iya. harus makan Sowado. Gue kayak iya kalau sempet. Oh. Kalau sempet. Soalnya gue nginep dari Shibuya tuh, gue nginep di Ginza. Oh, Ke Shibuya kan rada PR ya. Iya. Harus 2 kali Iya, kereta 2 kali kan. train. Tapi super worth it. Yang kedua ini ramen favorit gue di Jepang and in the whole world. Lu pernah berapa kali makan ramen situ? Kalau setiap ke Jepang lu makan di situ? Pasti. Gue pertama kali ke Jepang gue makan di sana. Dan abis itu udah selalu makan. Nah anyway ini signature dishnya nih guys. Eel, very interestingly unagi tapi nggak di butterfly, bikinnya kayak sate gini. Ini enak karena dagingnya jadi kelihatan tebal dan moist. Ada durinya, masih ada durinya? Enggak. Oh. Udah somehow udah nggak ada. Udah nggak ada, sama dia dilempit lagi baru ditusuk. Iya, ini Sowado dan Itu paling sama garam doang. yes, exactly. Dibakar sama Yes, garam ya. doang. Bakar irori style gitu, Iya. terus udah. Signature dish dia, tapi tuh dia bikin spam sendiri. Bikin spam sendiri, pork spam, pakai mustard gitu, enak. Iya. Ini Sowado. Nah, next ramen. Yes. Nah, ini ramen, balik lagi. Jadi gue pertama kali ke Jepang tuh waktu Noma Tokyo itu. Terus gue research one of the best ramen karena gue pencinta mie. Ini namanya Mutekiya Ramen di Ikebukuro. Ikebukuro. Di Ikebukuro. Ngantri 1,5 jam minimum. The best. Chashu-nya, pork chashu-nya tebel banget, kuahnya rich. Ini pertama kalinya gua pesen menu beda. Ini ramennya itu pakai tonkotsu dicampur sama kanimiso, sama dalemannya kepiting. Oh iya.
heaven on earth. Iya, iya. Yang bikin nih ngantrinya nih segini Iya, gila iya. banget. Selalu tiap hari Mutekia Ramen. Turis, locals semuanya makan. Lo apa namanya? Ramen shop itu bentukannya gitu-gitu aja ya. Iya, Kondimennya gitu-gitu aja. Iya, Sampai kursinya sama. sama, betul. Dan nih kan miso man, gue selalu pesen ekstra negi karena gue doyan Iya, banget iya. daun bawang. Dan dia itu, jadi chefnya dari satu daerah, sayurannya semua dari sana, dijelasin di menunya gitu. Iya, iya. Neginya ya kayak tadi lo bilang, very proud of kayak ini makanan dari daerah dari mana? gua gitu Iya, kan. benar. Jadi daun bawangnya dari daerah situ dan yang bikin spesial garamnya itu beda. Jadi di daerah tempat dia lahir dan tinggal itu punya garam sendiri, penghasil garam oke, sendiri, oke. garamnya pakai ini sampai dijual dan gue beli garamnya. Gitu. Garamnya tuh sangat mineral rich. Jadi umami banget Iya, gitu. umami banget. Ini dia, ramen Mutekia. Guys, ini very recommended, cocok banget lidah sama lidah Indonesia. Iya, karena suka yang creamy-creamy gitu. Iya, dan rich. Benar. Nah, yang terakhir, ini gua nggak tahu cocok nggak sama buat kalian, tapi kalau kalian suka French bistro, cocok banget. Namanya La Pioche. Ini jauh dari mana-mana, bukan di daerah F&B, bukan di daerah kantor, daerah perumahan. La Pioche, Instagramnya juga nggak punya. La spasi Pioche. Oh, La Gua Pioche. ini karena gua research di appnya Jepang yang guide-nya. Kalau di Jepang kan tabletop ya atau apa sih? Table check. Table check ya. Oh iya table check. Yes, table check. Kayak kalau di Indonesia sekarang pakai Google Review, Jepang pakai Iya, table check kan, iya. nyari restoran bagus. Nih ada La Pioche. Gue kesini karena wine bistro, dia all natural wine bar. Chefnya itu pernah kerja di natural wine legendaris di Prancis. Lagi booming deh akhir-akhir ini natural wine, organic wine gitu. Di Tokyo. Kalau Iya. di sini mah nggak kena. Dulu udah sempat mau booming tapi market menolak Iya. kalau di sini. Tapi di Tokyo very big organic wine. Ini gue pesen charcuterie platter karena ini makanannya tuh country style, French country style cooking. Yang dulu gue suka banget makan di waktu gue tinggal di Prancis. Iya, iya. Waktu gue tinggal di Vineyard dan kangen banget sih makanannya ini ya charcuterie platter Iya. yang mestinya buat 3-4 orang gue sikat sendiri. Sama ini andouille sausage, nggak semua orang suka ini tuh Darah bukan? no jadi ini casingnya ini dari usus babi Iya. yang udah deket ke pantatnya men, Oke. kering gitu dry, tapi emang dipakai buat masak sosis andouillette. It's kayak makan brutu lah, tapi ini Iya. tapi Ada ini bau-baunya pork. Ada sedikit bau-baunya gitu. sedikit yang khas. Ini dibikin pakai cauliflower and mashed potato, very nice. La Pioche itu list gua, rekomendasi kalau kalian ke Jepang. Oke. Yes. Put, gua ada nanya lagi. Ini di mana, sorry? Ini tempatnya tuh jauh dari mana-mana. Kalau Tapi metro masih di Tokyo. Masih. Metronya sih, metro terdekatnya sih Shinjuku. Oh, Tapi- dari jalan tuh. Tapi dari jalan Shinjuku. jauh, kayak Iya. 30 menit gitu. Iya. Gua Tapi sempet nyasar emang juga. di Shinjuku itu banyak banget restoran Prancis somehow. Iya. Iya kan? Iya, Kayak benar-benar. crepes apalah segala macam. Tapi banyak restoran Prancis banyak. Bener. Nah, itu rekomendasi gua. Put, apa sih bedanya Put yang setelah lu pelajarin? Bedanya F&B Indonesia tuh ketinggalan di mana sih? Oke. Setelah lu kerja di sana. Menurut gue satu konsistensi. Konsisten Iya, ya. karena menurut gue Indonesia itu udah dari skill chefnya sendiri itu udah bagus banget menurut gue. Terus banyak chef yang pengalamannya udah banyak juga dan Betul. like ready to that gitu. Iya. Tapi konsistensi dalam arti konsistensi is not about the chef itself, tapi juga dengan tim, Iya. right? Dan ingredients juga sih. Iya. Iya. That's- Bagaimana mau konsisten banget kalau bahannya aja Iya. anggot-anggotan. Iya. Gitu kan. Kita nggak ngomongin kualitas, kita ngomongin konsisten. Kalau Iya. kualitas jelas jauh sekali. Iya, iya. Ayamnya aja berasa ayam banget gitu somehow. Kalau di Jepang bagus, lemaknya kuning. Benar. Iya. Bener, gede banget lagi. Gede. Ayam kampung segede ayam broiler Iya. 4 kilo atau 5 kilo. Rasanya tapi ayam kampung Iya. kualitasnya gitu. Kalau di sini ayam kampung buset.
Iya. Mahal kurus. Itu sih Re, sama SOP kali ya, yang dimana yang menurut gue lihat ya dari kacamata gue, kenapa restoran di sana bisa sampai Michelin star sampai 1 even 2 itu karena konsistensi dan mereka tuh benar-benar menjalankan SOP as a team, dan setiap orang itu punya passion yang sama, pace yang sama, dan mereka punya kualitas kerja yang sama gitu. Jadi satu visi misi, mereka understands what they have to do. And udah tinggal jalan aja, and then the chef just manage that everyone's doing the same thing as a SOP itu. Oke. Lu mention Michelin juga yang lu kerja 1, 2 ya kan? Iya. Do you think Indonesia ready for Michelin star in your professional opinion? Potential. I said potential ya, potential. Karena ya aku bilang tadi kayak kita udah punya that quality of the chef. Tinggal itu can we make that consistent gitu. Benar juga sih. Doing SOP yang soalnya kalau semua orang bisa kerjain. Kalau nggak konsisten bintangnya dicabut. Iya, itu dia. Saat anak-anak itu ngerjain, let's say di August ya, anak udah kayak robot aja kerjanya karena mereka udah tahu apa yang mereka kerjain. Ya let's say kita makan, let's say kita ngomongin the best restoran di Jakarta, let's say August yang satu-satunya masuk 50 best ya, gitu. Dan gue sangat proudly ngomong kayak waktu ditanyain waktu kerja di Jepang, Indonesia punya Michelin star nggak gitu kan, kayak even nggak ada satupun gitu. Tapi gue punya 50 best loh, gue bilang gitu. Bangga iya, gue tunjukin nih, gue bilang nih kita pakai chefnya dia segala macem, chefnya temen gue nih, gue bilang gitu. Shout out Chef Hans, Budi, Pak Budi. Gitu. Oke, ya gue juga excited sih. Ya tapi bener konsistensinya, karena itu kan selalu dijudge tahun ke tahun, ya kan? Benar. Nggak cuma setahun doang. Itu yang susah guys. Oke, nih sekarang last session seperti biasa di Regency Radio Podcast ada pertanyaan dari Regency Radio Family yang udah nanyain ke Chef Putri. Thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Question pertama dari Tria, the food editor. Chef Putri, mau dong tipsnya how to lead as a female chef considering long hours. Yes, sebagai seorang chef perempuan. Leadership style lo bagaimana? Sangar guys, sangar, tangan besi. Buat gue kitchen itu sangat-sangat jujur. Bahkan saat kita kerja pun nggak usah ngedefine itu cewek apa cowok. Once lu kerja benar, once lu kerja dengan tanggung jawab, lu tertib, disiplin, you will get respect menurut gua. Jadi let's say, berarti lu yang lead by example. Yeah, of course. Dan gue selalu memposisikan me with no gender. Gue bukan cewek, gue bukan cowok gitu. You just look at me as your leader gitu. Setuju. Gitu. Setuju. So kalau di dapur, apalagi kalau lagi sibuk service, nggak ada bedanya guys, gender, nggak ada sama sekali nggak ada bedanya. Let's not define lu cewek, lu cowok, karena realitinya gitu, gitu. Kayak lu kerja di kitchen nggak bisa dibohongin, kerja lu kayak gimana, lu akan dilihat sama orang, ibaratnya gitu. Misalnya tadi tuh ikan mahal kinky fish, terus lu gosongin, terus berharap karena lu perempuan nggak digas gitu sama chef lu, jangan harap sama. Ya masukin freezer sejam orangnya. Oke, pertanyaan kedua dari Edika Myong. Chef, seberapa santai sih kerja di dapur Michelin? Seberapa santai? Tadi udah dibahas guys. Gila, sibuk. Dan gini ya, karena kita, gue nggak bilang kita ya, mungkin gue terbiasa dengan kerja yang set gitu. Mungkin gue nggak peduli itu akan berisik apa enggak, karena kitchen is mostly yang pernah pengalaman gue bukan open kitchen gitu. Ya naruh barang aja gitu, biar cepet ya udah gue taruh aja.
klonteng gitu kan. Klonteng, tutup Iya. tutup under counter pakai kaki kadang dar. Di Jepang gue punya pressure tersendiri, gue harus benar-benar pasang kuping. Jadi kayak tenang sih, gue nggak pernah bisa tenang ya Re. Gue harus benar-benar pasang kuping gue saat chef gue ngomong apa, ya kan? Dia berusaha ngomong bahasa Inggris, tapi aksennya Jepang. Kan harus benar-benar kayak gue nggak mungkin nanya ya chef what kan nggak mungkin kan gitu. Gua Terus ngerti. setiap saat gue megangin apa, gue harus pay attention supaya nggak menimbulkan bunyi karena itu akan jadi bahan briefing. Putri berisik. It happened. Iya pastilah. Kan nggak biasa lah. I mean gue inget ada chef Kadek, dia kerja di Dubai, 2 Michelin. Yeah. Nggak boleh ngomong. Bukan berisik doang. Nggak Sama boleh Re. ngomong. Bisik-bisik Max. Semua ada kode. Oh kalau kode nggak terlalu sih. Kayak kalau di restoran itu ada kode. Iya. Gila lu gue bilang. Gue nggak bisa. Gue suka dapur yang berisik. Iya. Gue gatal kalau naruh barang kompreng-kompreng, tapi gue suka dapur yang berisik. Kalau gue yang mulai itu gue yang teriak duluan orderan gitu. Iya. Karena gue terbiasa dengan dapur yang seperti itu. Iya. Gitu. Beda style. Tapi ya sibuk guys di Michelin. Yeah, of course. Tapi secapek-capeknya dan sibuk-sibuknya di kitchen, gue selalu bilang ini ke leader gue. Kalau lu sibuk berarti lu rame, ada yang makan itu makanan, ada yang beli. Daripada lu sibuk nungguin tamu, pushing. Ngap-ngapin meja sampai Iya, ya kan? ini bahan bentar lagi rusak, tamu nggak ada, diapain ya chef? Itu lebih pusing lagi, nggak enak itu. Pertanyaan terakhir dari Ayumi Winata, mau tanya dong chef, perbedaan pressure apa yang ada pas kerja di restoran biasa sama resto yang punya Michelin star? Oke. Sama perbedaan rutinitas apa yang ada di kedua resto tersebut? Kalau gua sih Michelin sih pressure lebih gede ya, terus lebih rutin meeting, briefing, bersih-bersih itu udah pasti lebih sering di Michelin. Apa pressure-nya? Lu kan apakah waktu di Brasserie itu yang terakhir Italia pressure-nya sama atau gimana? Jadi gue ada satu momen itu waktu itu musim Shanghai Crab. Oke. Ya, Shanghai yang Crab. berbulu. Ya benar, yang berbulu atau hairy crab ya kalau nggak salah. Gitu. Let's say gue pun udah jadi chef di Indonesia, itu belum tentu gue ngerjain semuanya scratch di Indonesia. Iya dong. Let's say apa sih? Gue belum ini pertama kali juga gue megang si hairy crab ini gitu. Gue suruh bersihin itu. Kecil, berbulu. Iya, kecil berbulu. Kata gue, ini dagingnya dikit kali ya. Gue jujur, oke, chef, can you ajarin gue supaya gue bisa. Karena gue nggak pede. Gue pernah, tapi gue nggak pede. Gue bilang gitu, please, gue takut ada sesuatu yang lu jadi concern atau apa, and then I can pay attention gitu. Ternyata 10, gue bener. It took berjam-jam gue bersihin itu. Karena apa? Mungkin gini, saat gue dulu ngerjain hanya untuk event atau apa, bukan berarti gue nggak really pay attention for that gitu. Tapi saat gue ngerjain untuk 2 Michelin star restaurant, gue harus ngecek 3-4 kali. Make sure itu nggak ada sisa cangkang putih-putih. Kebayang itu kalau yang bersihin orang Michelin lagi datang ke situ, itu nemu itu Michelin bisa dicabut. Bisa dicabut. Lu jadi tanggung jawab. That kind of pressure yang selalu gue terapin sih. Dan hopefully nanti gue punya kitchen, gue punya pegang project lagi, ya sedikit akan gue terapin hal-hal yang se-standar itu. Maksudnya nggak harus yang se-standar Michelin. Gue juga harus ngerti maksud tim gue dan makanan apa yang harus gue serve kayak gitu sih. Ya do the best you can lah. Tapi pasti pelajaran banyak banget yang lu ambil. Tapi kayak oh ternyata bisa ya diginiin. Oh ternyata nyimpennya begini. Jadi banyak banget hal yang gue pelajari dari Michelin ini. Nanti hopefully bisa gue terapin di even di restoran nggak Michelin mungkin. Nah, lastly, sekarang udah pulang. Ya. Lu mau ngapain di sini? Kerjaan lu apa? Lu masih di perusahaan yang sama dong? Ya, masih perusahaan yang sama. Iya kan? Jadi ya ada upcoming beberapa project. Oke, lu jadi leadnya lah. Nanti lu bakal jadi istilahnya, nggak tahu, correct me if I'm wrong, tapi kayak lu bakal jadi corporate yang oversee all these projects. Iya sekarang so far. Oke. Nanti gua akan megang satu brand gitu. I see. Good luck. Thank you. This year? Supposed to be. Oh. Yeah.
Kalau dari tempat kerjanya tadi, berarti Jepang Prancis dong. Untuk konsep dan segala macam kita masih wait and see karena again perusahaan besar pasti they want profit, right? Oh iya Gitu. pasti lah ya marketnya di research dulu di sini. Iya, jadi masih benar-benar like digodok kayak apa nih yang nanti suitable for that. Gitu. Please let us know. Sure. Kalau perlu kita visit, kita podcast Boleh di sana, dong, boleh. ya kan? Boleh. Makanannya Will Chef be fun. Putri setelah kerja di Michelin Star Jepang. Beda pasti guys, beda guys. Put, I'm so happy you're back. Thank you buat storiesnya. Thank you. Sukses proyek kedepannya. Thank you. Jangan lupa main ke Seba lagi. Okay, of Kemarin course. kan udah Yeah. sama your husband. Please Yeah. come back. Oke. Sure. Oke, guys, itu aja obrolannya nih hampir 2 jam ya kan, nggak berasa. Jangan lupa follow Instagramnya Chef Putri di mana, Bud? Mumpuni Putri. Mumpuni Putri, follow, tanya-tanya kalau siapa tahu ada ini lagi, employee exchange program lagi. And jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Bye. Thank you, Put. Thank you.